Saudara-saudari umat Paroki Santo Yosef Medari, Bapak Ibu, adik-adik, dan umat stasi Santo Thomas Yegan, beserta seluruh sahabat Yesus dimanapun Anda berada, bersama dengan seluruh gereja kita pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Marilah kita mengawali permenungan Sabda Tuhan dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, Penyelamat manusia, teguhkanlah iman di dalam diri kami. Dengan iman Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas. Semoga berkat doanya, gereja menjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada tanggal 24 Agustus 2020 hari Senin diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan tentang kisah Natanael dan Filipus yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ada perbincangan di sana yang menyatakan bahwa Filipus telah menemukan Yesus, yakni anak Yusuf dari Nazaret yang telah dibicarakan atau yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan juga oleh para nabi. Sementara Natanael, seorang yang Israel sesungguhnya, lalu tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Filipus, tetapi tetap bertanya, apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan Filipus karena sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, lalu tetap saja mengajak Natanael datang. Dan akhirnya ketika Yesus ketemu dengan mereka berdua, sudah bisa membaca karakter dari Natanael, lalu menyebut bahwa Natanael inilah orang Israel sejati. Dan itu terlihat dari pertanyaannya mengenai apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Lalu ketika Natanael ketemu dengan Yesus, dengan sendirinya dia langsung percaya ketika Yesus mengatakan bahwa ia telah melihat Natanael saat di bawah pohon ara. Saudara-saudariku, dalam hidup ini kadang-kadang kita juga seperti yang dilakukan oleh Natanael, tidak mudah percaya
kepada siapapun. Tetapi ada hal yang harusnya kita langsung percaya bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan. Jika ada kebenaran yang muncul, yang hadir, baiklah kita percaya. Kritis boleh, tetapi bijaksana perlu. Mempertanyakan boleh, tetapi ketika berhadapan dengan kebenaran, marilah kita taat. Sebagaimana Natanael ketika berjumpa dengan Yesus sang kebenaran, lalu tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perasaan tidak percaya, tetapi benar-benar percaya. Meski tidak mudah untuk mempercayai kebenaran, karena kebenaran itu seringkali menyakitkan, tetapi itulah panggilan kita, sebagaimana Santo Bartolomeus yang adalah Natanael tadi, sehingga dengan demikian ia beroleh keselamatan, beroleh perutusan untuk mewartakan kebenaran di sepanjang zaman dan di segala penjuru. Saudara-saudariku, marilah kita juga membawa hati kita kepada Kristus sang kebenaran, tanpa harus dibuat atau menerima mukjizat terlebih dahulu, tetapi dengan membawa hati kepada Kristus sang kebenaran itu sendiri dan percaya kepadanya, maka kita akan beroleh kekuatan untuk tetap setia kepada kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan di sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.